Haleluya. Berjumpa kembali dengan renungan hari ini yang berjudul Mengawali dengan Roh, Mengakhiri dengan Daging. 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat berkata, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Firman Tuhan memperingatkan orang percaya agar tidak sembarangan bergaul, harus selektif memilih teman. Mengapa? Seringkali lingkungan dapat memengaruhi kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jika kita salah bergaul, akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Amsal 13 ayat yang ke-20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Salomo, bahasa Ibraninya Selomo, yang memiliki arti damai. Salomo juga memiliki nama lain, 2 Samuel 12 ayat 25, dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Melalui Salomo ini, Tuhan menggenapi apa yang ia janjikan kepada Daud ayahnya. 2 Samuel 7 ayat 13 sampai 14, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak manusia. Tuhan selalu memperingatkan Salomo agar hidup menurut segala ketetapannya. Inilah kunci untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Terbukti ketika Salomo taat, Tuhan memberkati dia secara luar biasa. 1 Raja-Raja 10 ayat 23 berkata, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Namun akibat kesalahannya dalam bergaul, Salomo harus menuai akibatnya. Perlahan tapi pasti, dengan kekuasaan dan harta yang melimpah, membuat iman Salomo menjadi goyah. Ia melanggar ketetapan Tuhan. Ia mencintai wanita bangsa Kanaan. 1 Raja-Raja 11 ayat yang kedua, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Salomo tidak menghiraukan peringatan Tuhan, memilih kompromi dengan dosa. Ketika istri-istrinya mendesak untuk membangun bukit
bukit pengorbanan bagi ilah-ilah mereka. Salomo tidak kuasa menolaknya. Itu tertulis di dalam 1 Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 11 ayat 7 dan 8. Galatia 3 ayat 3 berkata, apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Karena Salomo tidak lagi taat kepada Tuhan, maka Tuhan mengoyakkan kerajaan yang dipimpinnya. Kolose 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.